Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang saham dan valuasinya. Lanjut. Saham. Yang pertama ada saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya, selanjutnya ada hak hukum dan fasilitas pemegang saham. Yang pertama ada kendali atas perusahaan. Biasa suatu Pemegang saham biasa suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya. Selanjutnya memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Dalam suatu perusahaan kecil, pemegang saham utama umumnya juga sebagai presiden dan ketua dewan direksi. Dalam perusahaan besar terbuka, manajer umumnya memiliki saham, tetapi kepemilikan pribadi tersebut biasanya tidak cukup untuk memberikan mereka hak suara. Yang kedua ada hak preemptive. Hak preemptive merupakan suatu ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk membeli emisi baru saham biasa. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Jenis-jenis saham biasa. Yang pertama, saham bertingkat atau classified stock, yakni saham biasa yang diberi tingkat khusus seperti kelas A, kelas B, dan sebagainya untuk memenuhi keperluan khusus perusahaan. Yang kedua, saham pendiri perusahaan atau founder share. Saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang mempunyai hak suara tunggal tetapi memiliki dividen yang terbatas untuk beberapa tahun tertentu. Selanjutnya, valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Namun, bagi investor, pada umumnya, selembar saham biasa hanyalah selembar kertas yang dicirikan dengan dua fitur berikut ini. Yang pertama ialah saham biasa memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya. Tetapi jika perusahaan memiliki laba yang cukup untuk membayar dividen, maka manajemen memilih untuk membayarkan dividen daripada mempertahankan dan menginvestigasi kembali seluruh laba. Yang kedua, saham dapat dijual dan harapannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Jika saham ternyata dijual pada harga harga belinya, maka investor akan menerima keuntungan modal atau capital gain. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Berikutnya ada menilai saham dengan pertumbuhan konstan. Pertumbuhan konstan merupakan model yang paling tepat bagi perusahaan yang sudah mapan dengan riwayat pertumbuhan dan ekspektasi masa depan yang stabil. Tingkat pertumbuhan yang diharapkan untuk perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain bisa sedikit variasi. Tetapi dividen bagi perusahaan yang mapan seringkali diharapkan akan tumbuh di masa depan dengan tingkat yang sama. Selanjutnya, menilai saham dengan pertumbuhan non-konstan. Pertumbuhan supernormal atau pertumbuhan non-konstan merupakan bagian dari siklus hidup perusahaan di mana pertumbuhan berlangsung jauh lebih cepat daripada perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri keempat. Selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen merupakan suatu campuran atau hybrid. Saham ini mirip dengan obligasi dalam beberapa hal dan dalam beberapa hal yang lain juga mirip dengan saham biasa. Sifat campuran ini tampak jelas ketika kita mengelompokkan saham preferen sehubungan dengan obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen memiliki nilai nominal dan dividen dalam jumlah tetap juga yang harus dibayar sebelum dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi, direktur dapat menghilangkan dividen saham preferen tanpa harus membuat bangkrut perusahaan.
Jadi, meskipun saham preferen meminta dilakukannya pembayaran dalam jumlah tetap seperti halnya obligasi, tidak melakukan pembayaran tersebut tidak akan mengarah pada bangkrutnya perusahaan. Saham preferen memberikan hak kepada pemiliknya atas pembayaran dividen secara rutin dan dalam jumlah tetap. Kesimpulannya yaitu saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan dan memiliki hak dan fasilitas tertentu, yakni kendali atas perusahaan dan hak preemptive. Saham dapat dibagi menjadi dua, yakni saham biasa dan saham preferen. Jenis saham biasa meliputi saham terklasifikasi dan saham pendiri. Valuasi saham adalah metode atau tata cara atau prosedur untuk mendapatkan nilai atas saham dari suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.